Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Safira Pasimanyeku, saya dari kelompok E. Di sini kelompok kami akan membawakan materi yang berjudul Aliran Pragmatik Legal Realisme. Sebelum masuk dalam materi, adapun nama-nama dari kelompok kami yaitu yang pertama Adians Watu Melawar, yang kedua Safira Pasimanyeku, yang ketiga Rosdiana Marlon Gozal, yang keempat Pascal C. Unuputi, yang kelima Primus Ririase, yang keenam Buang Saleki, yang ketujuh M. Ahmad Yanikian. Pragmatik legalisme adalah aliran realisme hukum yang berkembang bersamaan dengan sosiologi jurisprudensi Ferdinand. Memasuknya sebagai bagian dari aliran positivisme, tetapi ada juga yang memasuknya bagian dari nepotisme, yakni ahli hukum bernama Hugi Bers. Realisme hukum Skandinavia banyak menggunakan dalil-dalil psikologi dalam menjelaskan pandangannya. Pragmatik legalisme lebih identik dengan realisme hukum Amerika, karena memang sikap pragmatisme yang terkandung dalam realisme itu lebih banyak muncul di Amerika. Akar realisme hukum dapat ditimba dari pengadilan. Dalam hal ini, jelas sistem hukum Amerika Serikat sangat kondusif dan terbukti kaya dengan putusan hakimnya. Faktor-faktor aliran pragmatik legal realisme. Aliran hukum ini lahir dengan dilatar belakangi berbagai faktor hukum dan non-hukum, yaitu faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, faktor perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan. Mempelajari filsafat hukum tentunya tidak mudah, namun juga tidak sulit. Bagi kalangan praktisi hukum, dalam mempelajari filsafat hukum adalah suatu perimbangan dalam menjalankan tugas profesinya dalam hukum positif. Yang kedua, faktor perkembangan sosial dan politik adalah aturan hukum yang ada tidak cukup tersedia untuk dapat menjangkau setiap putusan hakim karena masing-masing fakta hukum dalam masing-masing kasus yang bersangkutan bersifat unik. Karena itu, dalam memutuskan perkara, hakim perlu membuat hukum yang baru. Lewin mengatakan bahwa hal yang pokok dalam aliran ini adalah gerakan dalam pemikiran dan kerja tentang hukum. Dalam rumusan lain menyebutkan formula dari realisme sebagai berikut. Don't get your law from rules, but get your rules from the law that is. Jangan mengambil hukummu dari aturan, tapi aturanmu dari hukum itu. Ciri-ciri. Carl N. Lewin menyebutkan beberapa ciri-ciri dari aliran ini. 1. Merupakan gerakan dari pemikiran dan kerja tentang hukum. 2. Merupakan konsepsi hukum yang terus berubah dan sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial, sehingga tiap bagian harus diuji tujuan dan akibatnya. Hal ini berarti keadaan masyarakat lebih cepat berubah daripada hukum. 3. Menganggap adanya perpisahan sementara antara hukum yang ada dan yang seharusnya ada, Solen dan Sei. Untuk tujuan-tujuan studi, penyelidikan studi harus memperhatikan nilai dan observasi terhadap nilai, tidak boleh dipengaruhi kehendak pengaman maupun tujuan kesusilaan. 4. Tidak percaya pada ketentuan-ketentuan dan konsepsi-konsepsi hukum selama ketentuan-ketentuan dan konsepsi hukum tidak menggambarkan apa yang sebenarnya dilakukan oleh pengadilan-pengadilan dan orang-orangnya. 5. Menekankan perkembangan hukum harus mempertimbangkan akibatnya. Dengan demikian, realisme berpendapat bahwa tidak ada hukum yang mengatur suatu perkara sampai ada putusan hakim terhadap perkara itu. Apa yang dianggap sebagai hukum dalam buku-buku hanya merupakan taksiran tentang bagaimana hakim akan memutuskan. Pendekatan pragmatis tidak percaya pada pekerjaannya hukum menurut ketentuan-ketentuan hukum di atas kertas. Hukum bekerja mengikuti peristiwa-peristiwa konkret yang muncul. Oleh karena itu, dalil-dalil hukum yang universal harus diganti dengan logika yang fleksibel dan eksperimental. Sifatnya sumber hukum utama aliran ini adalah putusan hakim.
seperti diungkapkan oleh John Chapman Gray, the law is just made law. Semua yang dimaksudkan dengan hukum adalah putusan hakim. Hakim sebagai penemu hukum daripada pembuat hukum yang mengandalkan peraturan perundang-undangan. Pendekatan pragmatis tidak percaya pada bekerjanya hukum menurut ketentuan-ketentuan hukum di atas kertas. Hukum bekerja mengikuti peristiwa-peristiwa konkret yang muncul. Oleh karena itu, dalil-dalil hukum yang universal harus diganti dengan logika yang fleksibel dan eksperimental. Sifatnya sumber hukum utama aliran ini adalah putusan hakim. Seperti diungkapkan oleh John Chapman Gray, the law is just made law. Semua yang dimaksud dengan hukum adalah putusan hakim. Hakim lebih sebagai penemu hukum daripada pembuat hukum yang mengandalkan peraturan perundang-undangan. Tokoh-tokoh aliran ini menurut Charles Sanders Peirce pada tahun 1839 sampai dengan 1914, Peirce disebut-sebut sebagai orang pertama yang memulai pemikiran pragmatis menyangkal kemungkinan bagi manusia untuk mendapat sesuatu pengetahuan teoritis yang benar. Oleh karena itu, ide-ide perlu diselidiki dalam praktik hidup dengan jalan analitis secara fungsional, yakni dengan menyelidiki seluruh konteks suatu pengertian dalam praktik hidup sehingga pengertian tertentu dapat tanggapi dalam situasi tertentu. Maka kebenaran merupakan hasil menyelidiki situasi secara empiris atau eksperimental. Karena Peirce antara lain berjudul Pragmatisme and Pragmatis. Nah, yang kedua menurut John Chapman Gray pada tahun 1839 sampai pada 1915, Gray menempatkan hakim sebagai pusat perhatian. Sebagai semboyan yang terkenal adalah all day is just made law. Seluruh hukum adalah hukum yang disebut oleh hakim. Di samping oleh logika sebagai faktor unsur kepribadian, prasangka, dan faktor lain yang tidak logis memiliki pengaruh yang besar dalam membentukkan hukum oleh hukum. Karangan Gray yang penting disinggung di sini yang berjudul The Nature and Sources of the Law. D. William James. Menurut James, pragmatis adalah nama baru untuk beberapa cara pemikiran yang sama, yang sebenarnya juga positif. Ia menyatakan bahwa seorang pragmatis menolak abstraksi dan hal-hal yang tidak memadai. Karya penting dari James antara lain berjudul 1. The Meaning of Truth dan 2. Varieties of Religious Experience. Kesimpulan, dua faktor yang melatar belakangi munculnya aliran ini pragmatis legal realisme. Pertama, faktor hukum. Perkembangan dalam filsafat dan ilmu pengetahuan mempelajari filsafat hukum tentunya tidak mudah namun juga tidak sulit. Bagi kalangan praktisi hukum, dalam mempelajari filsafat hukum adalah suatu perimbangan dalam menjalankan tugas profesinya dalam hukum. Positif kedua, faktor hukum yakni faktor perkembangan sosial dan politik yang mana aturan hukum yang ada tidak dapat menjangkau setiap putusan hakim. Hakim dipaksa membuat hukum baru dan putusan hakim tidak berdasarkan hukum. Adapun kecenderungan aliran ini adalah hukum adalah putusan hakim atau pengalaman yang ada di pengadilan.